perkenalkan, saya Jacqueline Engjas Ninjosiana Manafe, mahasiswi PGSD semester 3 kelas B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat karya ilmiah, karakteristik, macam-macam karya ilmiah dan tujuan, serta manfaat penulisan karya ilmiah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang bersifat ilmiah, yang disusun secara sistematis, di mana membahas suatu masalah berdasarkan pengamatan, fakta, dan data, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Nilai keilmiahan suatu karya dilihat dari digunakannya metode baru dalam menelaah suatu permasalahan dan kebaruan suatu permasalahannya. Karya ilmiah memiliki karakteristik tersendiri sehingga dinamai karya tulis ilmiah. Menurut Ahmad dalam Suhartina 2020 mengklasifikasikan ciri karya ilmiah yaitu yang pertama, logis, yang kedua, sistematis, yang ketiga, objektif, yang keempat, lengkap, yang kelima, lugas, yang keenam, seksama, yang ketujuh, jelas, yang kedelapan, empiris, yang kesembilan, terbuka, yang kesepuluh, berlaku umum, yang kesebelas, penyajian, yang kedua-belas, tuntas. Berikutnya kita masuk dalam macam-macam karya ilmiah, antara lain yang pertama, laporan, yang kedua, artikel ilmiah, yang ketiga, makalah, keempat, buku pembelajaran atau diktat, yang kelima, skripsi, keenam, tesis, yang ketujuh, disertasi. Berikutnya, karya ilmiah ditulis dengan tujuan. Yang pertama, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang berikutnya, manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, yaitu pembaca dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Pembaca dapat mengetahui, memahami dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, manfaat bagi para ahli, yaitu penulis dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Dan penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang kelima, manfaat bagi penyusun, yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dan sebagai bahan acuan atau penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.